data atau informasi spasial dari hasil perencanaan saudara. Ya, tentunya harus dimulai dari saudara mendapatkan informasi sebelum direncanakan, setelah direncanakan dan segala macam. Nanti kita bahas untuk dari saya. Ya, barusan ada yang terlambat ya. Mahasiswanya kelas A ini ada 37. Jadi kalau lengkap sama saya ada 30. Ya. Saya mulai saja untuk pertemuan pagi ini. Pengantar informasi geospasial di bidang teknik lingkungan. Ya. Yang pertama, saudara harus materinya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 materi. Ya. Yang pertama itu apa itu informasi tekstual dan spasial pada sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi perencanaan pembangunan di Indonesia itu kalau kita lihat itu sistematis ya, secara sistematis ada informasi tekstual, ada informasi spasial. Jadi produk perencanaannya itu secara sistematis ya. Kalau dari tingkat pemerintahnya dimulai dari pemerintah nasional atau pusat, jadi perencanaan tekstualnya dan spasialnya itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Terus nanti ada tingkat pemerintah provinsi. Ya, jadi pembangunan perencanaan provinsi itu harus mengacu pada pemerintah pusat. Ya, jadi itu juga ada informasi tekstual dan spasial. Terus untuk kabupaten atau kota juga ada perencanaan tekstual dan spasial. Terus kalau tingkat proyek itu secara tingkatan ya, secara tingkatan pemerintahan. Tapi kalau secara nanti proyek misalnya penyediaan air bersih itu biasanya lebih kecil lagi atau lebih kecil atau bagian wilayah kabupaten kota atau wilayah kabupaten provinsi dan segala macam. Ya, itu untuk sistem perencanaan. Jadi kalau saudara membuat perencanaan tentu ada sejarahnya, dimulai dari pusat sampai ke tingkat kegiatan. Jadi ada kebijakan, ada program sampai kegiatan. Jadi sampai saudara kalau tingkatnya di bidang teknik lingkungan itu ya dari program sampai ke kegiatan. Kalau di perencanaan teknis terinci itu harus artinya pada tahapan kegiatan. Ya. Terus yang kedua itu kebutuhan informasi spasial untuk perencanaan dan analisis bidang teknik lingkungan. Jadi ini untuk inputnya untuk perencanaan dan analisis bidang saudara itu membutuhkan informasi spasial. Informasi spasial apa saja, bagaimana cara mendapatkannya, nanti itu pada materi yang ketiga. Terus yang berikutnya setelah saudara mendapatkan input, saudara memproseskan, prosesnya berupa perencanaan, berupa analisis dan segala macamnya. Hasilnya saudara sajikan. Ya, sajikan itu berupa juga informasi spasial. Ya, jadi ada input terus ada outputnya. Ya, jadi saudara, mengapa pengantar informasi geospasial ini penting? Karena nanti terlibat saudara pada waktu mata kuliah berikutnya atau pada nanti saudara sudah lulus, saudara harus mampu input spasial apa yang saudara harus butuhkan untuk perencanaan atau analisis. Yang kedua, outputnya berupa apa, penampilan spasialnya nanti berupa apa. Ya. Terus yang materi yang terakhir itu nanti ada
saudara ada perangkat lunak berbasis informasi geospasial. Jadi kita praktek aja, nanti kita pilih software apa yang terkait dengan bidang teknik lingkungan. Kebetulan saya nanti akan untuk UTERCAD ya. UTERCAD itu nanti untuk perencanaan atau analisis hidrolis perpipaan. Ya. Nanti itu juga berbasis informasi geospasial. Ya, itu 4 materi yang akan kita pelajari di sesi kedua PUD ya. Nanti kalau ada kesempatan dan waktu kita praktek, mungkin ada demo alat-alat sebentar ya, supaya nanti saudara paham peralatan-peralatan yang digunakan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Ya. Itu untuk materi dari saya. Oh ya, saya lupa perkenalan ya. Nama saya Irwan ya. Irwan ya. Nanti saudara sudah offline mungkin bisa ketemu saya. Ya. Kebetulan saya di Lab Manajemen Kualitas Lingkungan. Ya. Lantai 2 pojok nanti ya. Depan lab itu paling timur itu. Ingin mencari saya nanti di sana. Ya. Terus saya dulu kakak kelas saudara ya. Saya masuk teknik lingkungan 84 ya. Mungkin saudara belum lahir ya. Usia 50 berjalan. Ya. Itu untuk ya. Terus harapannya apa, saudara, untuk sesi yang kedua ini dan ya, saudara di Departemen Teknik Lingkungan ini saudara memiliki kemampuan untuk rekayasa dan manajemen lingkungan. Ya. Terus khusus untuk mata kuliah PG, saudara membeli kemampuan dasar untuk mengelola. Ya. Mulai dari proses input, proses output, informasi geospasial untuk rekayasa dan manajemen lingkungan. Jadi saudara nanti diharapkan mampu mengelola data informasi geospasial untuk input, output proses maupun output. Ya, rangka untuk rekayasa dan manajemen lingkungan. Terus untuk rekayasa dan teknik lingkungan itu contohnya perencanaan penyediaan air minum, ya. Perencanaan penyaluran air buangan, drainase, limbah padat, yaitu bidang kita. Ya, perencanaan nanti juga ada 3 jenis ya, masih tahapan rencana induk itu masih sifatnya umum, nanti ada preliminary design itu agak detail ya, kalau detail itu detail engineering design ya sudah perencanaan yang paling rinci itu ya. Nanti kalau bangunannya sudah terbangun itu ada yang namanya aspek dan segala macam ya, semuanya tentu ada harus diberi koordinat dan elevasi, ataupun harus ada posisi dan elevasinya. Posisi dan elevasi di permukaan bumi itu dianggap ke ruangan atau spasial. Jadi ada informasi mengenai ruang di permukaan bumi. Ya, juga tidak terbatas permukaan bumi saja, tapi juga kalau nanti ada gravimetri, artinya itu di bawah muka air. Terus untuk bidang manajemen, karena tentunya sudah tahu ya apa itu manajemen. Sebenarnya pengelolaan yang sifatnya siklus menuju kondisi yang lebih baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Misalkan nanti pengelolaan kualitas sungai dan air, ada biasanya itu ada perangkat lunak waktu ya, itu saudara untuk informasi geospasial juga posisinya di mana.
Nah, itu juga saudara nanti harus paham mengenai informasi spasial, posisi pemantau udaranya itu gimana. Ya, targetnya di mana, supaya bagaimana, nanti itu sifatnya manajemen. Ya, terus pengelolaan kualitas air tanah dan kita. Jadi nanti kalau ada air tanah itu pemanfaatannya, nah, ya di bidang teknik lingkungan nanti dengan konsep ekohidrologi. Jadi tidak hanya dari segi teknis, tapi juga dari lingkungan, juga dari aspek sosialnya. Ya, jadi itu bidang nanti yang akan saudara pelajari di Departemen Teknik Lingkungan, juga dari Kayasa, tapi juga manajemen. Terus rencana perkuliahan, jadi saya tulis di sini ya. Jadi dimulai dari informasi geospasial, terus bidang teknik lingkungan, jenis informasi IPA, terus informasi skala spasial skala kecil sampai sedang, terus informasi geospasial skala besar, garis kris, terus nanti untuk praktek angkat lunak bidang teknik lingkungan yang terkait dengan informasi geospasial. Ini untuk materi. Tapi saya sampaikan bahwa saudara diharapkan mampu mengelola informasi geospasial, ya, mulai dari input, proses, dan output. Ya, kalau input, saudara misalkan informasi perubahan penggunaan lahan, informasi perencanaan lahan, dan segala macam. Terus nanti saudara prosesnya nanti di mata kuliah berikutnya, saudara bisa menentukan proyeksi penduduk itu nanti bagaimana. Ya, penduduk nanti akan meningkat, terus target yang dilayani bagaimana, di proses saudara di mata kuliah lain, hasil perencanaan saudara nanti wujudkan. Ya, berupa informasi spasial rencana pelayanan, yaitu outputnya. Jadi saudara harus benar paham mengenai input, proses, dan output informasi spasial di bidang perencanaan dan manajemen. Yaitu hanya dikasih pada semester 2 ya. Dulu saya cerita, sebenarnya kalau pengantar informasi spasial dulu masih sifatnya untuk skala besar ya. Jadi kita langsung praktek lapangan, tapi sekarang tidak lagi karena harus dimulai dari skala kecil sampai besar. Ya. Ini contoh kalau kita membuat rencana wilayah dan jenis pelayanan sistem penyediaan air minum. Ya, inputnya apa saja? Jadi peta administrasi, ya. Terus peta topografi. Peta administrasi itu apa? Memberikan informasi tentang batas wilayah. Ya. Terus peta topografi ini mengenai elevasi di permukaan bumi. Terus peta hidrologi, ya. Peta geohidrologi, peta penggunaan lahan, peta rencana tata ruang wilayah. Ini produk perencanaan dari atau kebijakan dari misalkan dari bagian PWK ya, perencanaan wilayah kota, ini membuat RPM. Ya, terus saudara proses, ini nanti kalian saudara itu dari peta-peta input ini, ya saudara proses. Misalkan, oh rencana tata ruangnya dipakai untuk ruang terbuka hijau, kan nggak perlu saudara pasang pipa air minum, ya, gitu ya. Terus di peta di hidrologinya, oh di situ tidak ada air, tak perlu saudara bor, percuma saudara bor untuk ambil air tanah, tidak bisa. Ya, peta hidrologi nanti menentukan oh posisinya air baku kalau diambil dari permukaan bagaimana. Ya,
peta topografi. Nanti kalau saudara masang pipanya naik turun, perlu pompa atau enggak. Kalau pas turun harus dipasang fasilitas apa, kalau naik harus dipasang fasilitas apa, ya. Terus nanti wilayah administrasi ini yang dilayani. Ya, dari informasi itu saudara membuat perencanaan dan analisis, ya. Itu proyeksi ke depan itu kayak apa, menyesuaikan dengan RT, bagaimana jumlah penduduknya meningkat, kebutuhan airnya selalu meningkat. Terus saudara membuat peta rencana wilayah pelayanan yang dilayani, tentunya yang nanti di RT RW-nya berupa kawasan permukiman, industri, perkantoran, ya, wilayah pelayanan. Terus jenis pelayanannya bagaimana, apakah dengan perpipaan atau non perpipaan, dan segala macamnya. Itu berupa output perencanaan saudara. Jadi saudara kemampuannya utama bisa membuat proses, menganalisis proses untuk perencanaan dan manajemen di bidang lingkungan, tapi minimal saudara harus mengetahui inputnya itu, input spasialnya itu apa saja. Nanti outputnya tentu saudara wujudkan dalam bentuk informasi spasial, tapi sudah merupakan produk saudara, produk perencanaan dan analisis saudara. Biasanya untuk digunakan teknik overlay. Kalau saudara nanti bisa teknik overlay itu jadi. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Saudara Ade, saudari Ade ya, di Indah Ayu. Dari saya masih belum ada sih, Pak. Saudari Gina, ya. Saya lanjutkan ya. Saudara Henry, ya. Henry Anugrah Darmawan. Iya, sebelumnya selamat pagi, Pak. Pagi, saudara Henry. Saya izin bertanya, Pak. Untuk ini kan nanti yang akan dibuat untuk tugas-tugas kami ya, Pak. Untuk aplikasinya sendiri menggunakan aplikasi apa ya, Pak? Kalau untuk yang ini. Terima kasih. Ya, jadi begini ya. Sebenarnya belum sampai ke sana, tapi saudara Henry sudah bertanya. Ya, jadi ini yang untuk sesi kedua ini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk skala kita menggunakan nanti proses informasi spasialnya itu ada yang skala sedang sampai besar. Ya, sedang sampai besar sama yang skala sedang sampai kecil ya, terus skala besar. Ya, kalau skala kecil sampai sedang itu kan kita bisa menggunakan data-data geospasial yang sudah ada. Misalkan data permukaan bumi itu ada dari fotogrametri, itu bisa dari misalkan dari foto udara, ya, terus ada dari citra atau satelit itu kan banyak sekali ya yang saudara lihat di Google dan segala macam itu kan ya itu skala kecil sampai sedang ya tergantung pada resolusinya ya. Itu nanti kita ada software yang pertama Universal Map Downloader ya, artinya bagaimana saudara mengunduh data tadi diambil ya. Terus yang kedua saudara menggunakan software Global Mapper untuk retrifikasi ya. Sebenarnya kita punya portal retrifikasi tapi saudara nanti kebingungan ya. Nanti kalau saudara studi lanjut aja ya. Terus itu membuat foto tadi berreferensi geografis ya, ada koordinatnya ya. Terus Universal Map Downloader, terus nanti pengelolaannya dengan ArcGIS ya. Jadi
Ada 3 software yang kita gunakan. Ya. Terus untuk yang skala besar atau survei harus secara diukur di lapangan, terestis skala besar itu nanti akan dilaksanakan, akan dibangunnya pada tahap penyusunan perencanaan teknis terinci. Nanti dimulai dari dulu ada namanya teodolit ya, alat ukur sudut. Jadi saudara waktu pertama itu menggambar di permukaan itu harus tahu sudutnya berapa. Terus alat ukur jarak ya, itu dengan teodolit. Terus yang kedua nanti ada teodolit digital. Dulu kita sudah tidak punya teodolit digital yang lama, adanya sudah teodolit digital. Ya. Terus nanti kita praktek waktu digital, saudara nanti ada total station. Total station itu untuk menentukan sudah posisi dan elevasi. Ya. Terus nanti ada GPS RTK. Jadi untuk softwarenya tadi saya sampaikan untuk proses untuk skala kecil sampai sedang ada kita praktek 3 itu nanti model global ya. Terus untuk nanti di terakhir itu kita praktek untuk bidang teknik lingkungan itu dengan WaterGap ya. Jadi bagaimana merencanakan sistem jaringan air dengan ya. Itu rencana software dan peralatan yang akan kita pelajari di sesi kedua. Sudah jelas, saudara Hedi? Baik, sudah jelas Pak. Terima kasih banyak. Ya, nanti sebenarnya itu softwarenya berbayar semua. Saya cuma yang punya yang lebih bagus yaitu PCA, bisa auto-rektifikasi, tapi hanya untuk satu komputer di saya. Ya. Nanti saya ajari bagaimana, saya kasih nanti ya PPT bagaimana mendownload, bagaimana menginstall ya. Itu nanti di materi pada waktu untuk ke 9 ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya lanjutkan. Informasi geospasial bidang teknik lingkungan pada sistem perencanaan pembangunan. Ya, jadi di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya, itu mengenai sistem perencanaan pembangunan. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa sistem perencanaan pembangunan di Indonesia itu terstruktur dan sistematis. Ya. Jadi dimulai misalkan wilayah perencanaan pembangunan di mana ya. Ini ada wilayah rencana, jenis rencana, skala atau peta yang digunakan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ada rencana tekstual dan rencana spasial. Contohnya ya, di tingkat nasional itu ada rencana pembangunan jangka panjang. Waktunya 20 sampai 25 tahun. Ya, rencana tekstualnya itu tercantum di RPJP nasional. Rencana pembangunan jangka panjang pembangunan nasional. Ini periodenya yang menyusun Presiden dan DPR 20 tahun. Ini rencana tekstual itu artinya tulisan. Oh, di sana akan Indonesia akan secara nasional mau membuat lapangan terbang di yang jenis hub. Nah, oh Indonesia mau membuat untuk proyek spam regional unggulan. Nah, itu semuanya ditulis berupa tulisan. Ya, nanti rencana spasialnya itu berupa RT RW, rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi dia mengacu ke RPJM. Kalau yang ini tekstual, kalau yang spasial di RT RW nasional.
Terus nanti ini kan sifatnya umum. Terus nanti di rencana bidang itu di kementerian ya. Misalkan Kementerian PU karena membidangi infrastruktur teknik lingkungan, itu ada rencana bidang Kementerian PUPR untuk bidang teknik lingkungan, infrastruktur lingkungan. Terus ada di pengelolaan lingkungan itu di Kementerian Lingkungan Hidup. Biasanya menggunakan skala 1 juta. Ya. Terus jangka menengah ini tiap 5 tahun, jadi tiap presiden itu membuat RPJMN. Presiden periode 5 tahun. Terus ini berupa review dari RT RW. Misalnya tata ruang itu direview oleh presiden. Kalau yang aslinya 20 tahun, tapi tiap presiden mempunyai kemampuan untuk hak untuk mereview ya, intervensi sesuai dengan RPJMN presiden tertentu. Ya, itu secara tingkat nasional skalanya 1 juta. Provinsi juga begitu, ada RPJP, ada RT RW ya. Terus kabupaten kota juga RPJP ada secara tekstual, kalau spasialnya RT RW. Sedangkan nanti rencana bidang ada rencana induk penyediaan air minum yang sifatnya umum, skalanya 1:2. Rencana induk sistem drainase, rencana induk pengelolaan persampahan, rencana pengelolaan air limbah, pengelolaan lingkungan hidup ya. Itu tingkatannya kalau kita lihat ini rencana induk sampai ya semua. Terus kalau sudah mau dibangun atau dilaksanakan, itu ada rencana konstruksi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa suatu kegiatan itu selalu mengacu dari induknya, dimulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Ya, ini wilayahnya sudah proyek atau rencana tekstualnya, misalkan saudara nanti menulis rencana teknik terpenting ya, rencana spasialnya berupa apa, gambar rencana, set plan, umum, gambar detail ya. Ini sebagai apa, implementasi dari rencana induk tadi atau lanjutan dari implementasi. Gambarnya skala berapa ya, 1/2000 sampai 1000. Taruh gambar detailnya skala 1/100 sampai 1/10. Nah, dari skala ini saudara bisa melihat bahwa apa, tiap tahapan atau tiap tahapan itu mempunyai skala yang berbeda dari untuk informasi spasial. Dari yang skala Indonesia tadi 1 juta sampai nanti kalau saudara teknik DIY sepertinya sekarang sudah 1:9. Ya, kalau saudara menggunakan citra ya citranya kalau yang untuk yang 1:1000 itu 1 juta, saudara data yang skala resolusinya kecil ya, ini skalanya harus ya. Itu mengenai posisi perencanaan informasi spasial bidang teknik lingkungan. Posisinya di mana? Dia kalau saudara nanti bergeraknya ya kalau di nasional ya saudara menggunakan peta 1.000. Ya, kalau saudara di provinsi nanti 250.000. Kalau nanti di kabupaten kota 1/35.000. Nah, posisi-posisi yang ini sifatnya kebijakan ini itu sifatnya masih umum atau berupa rencana induk atau implementation. Ya, belum bisa dilaksanakan atau dibangun. Kalau membangun harus sudah perencanaan teknis terinci. Di skalanya 1/2000, skala paling kecil dan sampai skala besarnya 1/100, sampai 1/10 ya. Terus yang di atas ini, saudara, ini bisa menggunakan fotografi ya, citra dan sebagainya.
Artinya saudara memproduksi peta informasi skala kecil sampai sedang. Kalau yang di bawah ini rencana konstruksi ini saudara sudah peta skala besar. Ya, kalau yang skala besar ini harus diukur dengan survei terestris. Kalau yang ini bisa dengan sistem pemeliharaan jauh yang berbeda. Ya, jadi makanya di mata kuliah yang sesi kedua saya mengajari untuk yang skala kecil sampai sedang sampai skala yang besar. Ya, nanti saudara pada saat tahap diuji saudara bisa mencari informasi, bisa mendapatkan informasi spasial. Pada saat saudara membuat rencana induk atau preliminary design, saudara tidak perlu ke lapangan kan, hanya menggunakan skala 1 sampai besar. Ya. Untuk jenis rencana, wilayah perencanaan, skala, dan proses untuk mendapatkan datanya secara umum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Ini contoh-contoh perencanaan pembangunan dalam bentuk spasial RTRW, rencana tata ruang wilayah. Ini kita hanya sebagai tim teknik lingkungan, hanya sebagai tim penyusun ya, ini sifatnya tata ruang ya, planologi atau perencanaan wilayah. Ini contohnya, jadi rencana spasial untuk tingkat nasional itu RT/RW skala 1:1 juta. Ini yang digambar misalnya jaringan jalan. Dia hanya menggambar jaringan jalan nasional. Nasional itu menghubungkan antar provinsi atau jalan nasional strategis. Ya, misalkan ada kawasan yang dianggap strategis secara nasional dia gambar. Ya, ini untuk RT/RW nasional. Terus untuk RT/RW provinsi. Kalau saudara nanti menyusun rencana induk di bidang infrastruktur lingkungan, kalau sifatnya rencana induk berarti berdampingan dengan RT/RW nasional. Ya, skala provinsi skalanya 250.000 ya, gambar secara nasional, secara provinsi jaringannya. Ya, itu RT/RW provinsi. Terus ini RT/RW kabupaten skala 25.000. Ya, ini gambar dari nasionalnya dimasukkan, dalam provinsi dimasukkan juga dalam kabupaten. Ya, ini RT/RW. Ada kesepakatan ya, warna itu saudara harus mulai belajar ya. Kalau permukimannya sifatnya rencana kan. Kalau permukiman itu biasanya warnanya kuning ya. Jadi kalau kuning ini ini rencana untuk permukiman. Ya. Kalau abu-abu itu rencana untuk kawasan industri. Ya. Kalau yang pink itu biasanya kawasan industri perdagangan dan jasa. Ya, kalau hijau itu biasanya ruang terbuka hijau. Ya, itu untuk RT/RW kabupaten dan kota itu ada beberapa simbol warna yang saudara harus sudah paham. Jadi kalau saudara nanti merencanakan infrastruktur lingkungan ya saudara pikirkan yang warna kuning. Oh, saya ini ada nanti rencana untuk permukiman. Saya harus menyediakan infrastruktur lingkungan seperti apa, ya, air minum, terus drainase, terus air limbahnya, terus sistem pengelolaan persampahannya, itu di bidang infrastruktur lingkungan. Kalau saudara di bidang manajemen lingkungan, saudara tetapkan, oh ini lokasi-lokasi pemantauan udara ambiennya di mana. Ya.
supaya saudara bisa mendapatkan posisi-posisi yang mewakili ya. Itu nanti ke depannya saudara akan bergerak di bidang itu ya. Terus tahapan rencana bidang teknik lingkungan itu dimulai dari apa? Dari konsep rencana atau konsep desain. Bisa tercantum pada rencana umum tekstual. Kalau nanti rencana tekstualnya di bidang teknik lingkungan misalkan, nanti ditulis di RPJP atau RPJM. Oh, untuk bangun sistem penyediaan air minum untuk kawasan ini ya, saudara bergeraknya di situ. Oh, kalau untuk yang dilayani kawasan ini, saudara menghitung secara garis besar. Oh, kebutuhan airnya berapa, jaringan sumber airnya di mana, itu rencana konsep rencana. Ya, biasanya ditulis di rencana umum tekstual. Terus untuk rencana dasar atau basic design biasanya tergantung pada rencana umum spasial yang sudah saya sampaikan tadi. Dari rencana umum tekstual, untuk rencana basic design atau rencana induknya itu saudara memasukkan rencana saudara di bidang status. Ya, terus ada rencana awal atau preliminary design. Itu sudah sifat rencana induk ya. Jadi sudah ada induknya, sumbernya dari mana. Ini penjabaran dari desain tadi ya. Ada skala 25.000. Ya. Terus rencana detail rinci atau detail desain itu sudah sampai skala 1000 sampai skala 100 atau skala besar. Ya. Itu tahapan untuk perencanaan di bidang itu. Ya, contohnya ini ya. Misalkan ini ada rencana induk ya, di bidang drainase. Nah, ini sudah output ya, jadi sudah peta ini diproduksi dari ada peta genangan, peta permukiman, peta segala macam, saudara rencanakan menjadi peta rencana induk untuk saluran drainase. Ya, misalkan ini ada saluran induknya berupa sungai induk di sungai Ayem ya. Terus nanti ada menggunakan sungai alami. Oh, ini sebagai sungai Hindu ya. Terus ini ada sungai Muserem ya. Nah, segala ini ada, kalau ini enggak ada sungainya, sepasang saudara membuat saluran sendiri. Terus ini yang warna-warna ini wilayah perencanaan, wilayah yang dilayani catchment area Sungai Muserem itu. Kalau daerah ini yang warna kuning itu saluran sekunder dan tersiernya masuk ke Sungai Muserem. Ya, ini skalanya sedang sampai kecil. Biasanya ini berupa rencana induk atau primary. Nah, kalau di idenya berarti sudah ada elevasinya. Oh, dipasang saluran saluran cabangnya. Ini posisi spasialnya, itu gambar situasi. STA-nya, station patok-patoknya nomor berapa, posisi salurannya ada di jalan, kanan kiri jalan. Terus ada long section atau potongan memanjangnya. Di sini ada yang elevasi tanah itu yang merah, terus nanti elevasi saluran kelihatannya agak empuk. Nah, itu untuk bidang drainase. Terus untuk wilayah pelayanan persampahan, jadi saudara dari peta-peta tadi RW saudara rencanakan, oh wilayah perencanaannya ini, ya, wilayah pelayanannya ini nanti. Terus untuk detail, dari persampahan tadi ada tempat pemrosesan akhir. Ya, ada akhir itu detailnya kayak situasinya selalu ada. Kalau gambar situasi nanti saudara harus membuat koordinat, saudara harus
Nah, koordinat-koordinat ini yang nanti saudara akan gimana membuat koordinatnya. Ya, ini koordinatnya berapa? Ya, ini contoh tata letak PPN sudah. Ya, terus untuk air bersih ya, misalkan ini di Kota Malinau. Nah, wilayah pelayanannya yang merah ini, batasnya di ya. Terus posisi pengolahnya di sini ya. Nanti dibangun yang merah ini rencana jaringan induknya menghubungkan. Ya, ini sifat. Ini spasial juga. Informasi spasial karena sudah ada koordinatnya. Kalau tidak ada saudara kasih koordinat, saudara cari posisi ini di mana. Tidak tahu kan ya. Jadi harus ada informasi posisinya. Ini koordinat IPM 4 ini berapa, ini berapa. Ini saudara, oh IPAM-nya di mana ya. Sudah menyebutkan aja koordinatnya. Ya, ini untuk rencana DID atau yang siap dilaksanakan. Ya, kan tidak mungkin ditaruh di posisi koordinatnya ya ini saudara kasih posisi koordinatnya berapa. Ya, sudah ada informasi. Oh ini sawah. Ya. Terus ini pemiliknya kasih nomor. Oh pemiliknya namanya Pak siapa ini? Kan ya. Pak Kamiri ya, ada pemiliknya, ya kebun, sawah, sungai. Terus ini rencana pipanya di sini, ya, pipanya ini. Terus untuk jalan inspeksinya dikasih titik. So pipa ini mengikuti standar Amerika, American Works Association, ya C200. Pipanya itu pipa untuk iya, terus pengawasannya itu dengan standar apa ya. Jadi saudara belajar ke ya itu untuk di pipa air bersih atau infrastruktur lingkungan di bidang air bersih. Ya. Juga ada profil memanjangnya ya. Jadi ini situasinya ada profil memanjangnya. Oh, ini tanahnya, elevasinya di sini tulis. Posisi dasar pipanya di posisi dasar pipanya. Ya, bagian atas ada air valve, harus dipasang pelepas udara. Terus bagian bawah, yang paling bawah dari elevasi pasang push-out atau pembuang. Jadi kalau kotoran-kotoran di pipa, kalau air valve itu kalau ada itu udara, biasanya kalau mengalir kan udara terkumpul ya, di atas harus dikeluarkan. Ini ada, bawah ini ada aksesoris ya, ada belokan, semuanya ini berupa perencanaan jadi saudara ada infrastruktur air minum dimulai dari saya sampaikan sifatnya umum, itu berupa rencana induk atau dengan desain saja, hanya digambar oh pipanya di sini, wilayah pelayanan ini selesai sudah. Gambar ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk dilaksanakan harus dibuat rencana perincinya. Oh dipasangnya di koordinat di posisi ini, koordinatnya berapa. Terus nanti harus ada elevasinya karena terkait dengan pengalirannya. Ya kalau gambar yang di ID ini saudara kasih pelaksana atau kontraktor sudah bisa dikerjakan. Tapi kalau yang ini tidak bisa yang sifatnya rencana itu apa bisa. Ini posisinya di mana? Kan koordinatnya tidak tepat kan ya? Ya, itu jadi perencanaan di bidang teknik lingkungan itu dimulai dari yang skala kecil sampai sedang, itu lagi ada kita mengacu ke
sistem perencanaan pembangunan. Ya. Terus nanti kalau pelaksanaan itu sebenarnya berupa kegiatan. Pada rencana induk ini berupa program-program saja. Oh, program penyediaan air bersih, meliputi apa-apa kegiatannya, apa-apa ya kegiatan nanti di rencana rencana. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Ini untuk pengelolaan lingkungan. Ya, kalau pengelolaan lingkungan itu biasanya tidak detail, sifatnya lebih ke arah apa? Ke arah skala sedang sampai ke arah kebijakan. Contohnya, ini saudara membuat kawasan konservasi. Ini bidang untuk pengelolaan sumber daya air, khususnya air bawah tanah. Ya, ada kawasan mata air unggulan. Biasanya ada mata air unggulan, yaitu misalnya lihat ya, mulai dari zona penyangga atau kawasan imbuhan atau riches area, areanya itu ada di atas, di bawah itu pemanfaatan. Ya, sini saudara bisa tahu nanti, oh kawasan yang penyangga itu harus diisi tanaman atau nanti supaya apa? Supaya air hujan yang turun banyak meresap di bawah tanah, tidak melimpas berupa air banjir. Ya, itu bidang manajemen lingkungan. Itu untuk apa? Untuk yang manajemen lingkungan. Ya. Itu contoh-contoh perencanaan yang terkait dengan bidang teknik lingkungan. Ya, dimulai dari secara spasial untuk skala sedang sampai kecil, biasanya berupa kebijakan dan program, sampai skala kecil yang biasanya berupa kegiatan. Ya, jadi ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Jadi kalau perencanaan teknis terinci atau DID itu kegiatan, artinya sudah bisa dilaksanakan. Kalau program hanya berupa secara tekstual, jadi juga ada berupa spasialnya, tapi berupa skala kecil, peta spasialnya skala kecil sampai sedang. Ya, ini misalkan program skala kecil sampai sedang. Kalau ini skala besar, sudah bisa dilaksanakan. Kalau tadi tahapnya dimulai dari apa? Tadi saya sampaikan bahwa sistem perencanaan pembangunan di Indonesia itu mengacu ke Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Mulai dari skala tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun kawasan, sampai akhirnya di proyek atau kawasan. Terus untuk skalanya, tadi saya sampaikan ada skala kecil, itu untuk tingkat program dan kebijakan. Ini bagian atas ini program. Terus untuk program dan kebijakan dan program, terus yang kegiatan itu sudah di rencana terinci, skalanya lebih besar. Ya. Itu kira-kira mengenai materi kuliah hari ini, saudara pahami dulu mengapa saudara harus belajar mata kuliah informasi geospasial. Ya, ini terkait nanti dengan keahlian saudara di apa tadi? Sampaikan keahlian saudara nanti di bidang rekayasa, bidang manajemen, semuanya butuh informasi geospasial. Yang dimulai dari input ini, data-data, saudara punya kemampuan proses, dan saudara menghasilkan suatu produk perencanaan di bidang rekayasa dan manajemen lingkungan. Jadi dimulai dari apa produk itunya sudah sampaikan, tahapan perencanaan. Kalau saudara di kementerian, ya saudara paling tidak nanti hasilnya peta
kalau di provinsi, kabupaten, kalau nanti saudara sudah di proyek ya sekarang ya ada rencana berupa tekstual, ada berupa spasial. Tekstual ini diwujudkan dalam bentuk spasial. Ini dibuat RPJMP-nya dulu, baru RPJMP. Ini contoh peta RW, provinsi, MPR ada yang ini rencana induk itu sebenarnya bagian dari RPRD, tapi khusus untuk rencana di bidang khusus ini untuk yang sifatnya rencana induk atau primary design skalanya lebih kecil, ini yang skala lebih besar. Persampahan untuk biasanya skala sedang, ini untuk rencana untuk di ujungnya berupa skala yang lebih besar. Air minum, ini skala sedang sampai kecil, ini skala besar. Semua ini bidang manajemen ya. Semua ada selalu koordinat. Kalau ada koordinat begini itu artinya informasi spasial. Jangan sampai menggambar peta itu yang saudara harus perhatikan apa? Harus ada arah orientasi barat, utara, selatan. Terus ada koordinat. Itu yang utama. Jangan sampai kelupaan, buat selalu arah utara atau orientasinya, dan jangan sampai apa mengenai apa ya. Itu untuk materinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa saya Permisi Bapak, saya ya. izin menanyakan, Ya. izin untuk mengonfirmasi terkait dengan DED Bapak, kira-kira apa bisa dijelaskan lebih lanjut tentang apa maksudnya dari singkatan DED tersebut? Apa DED? Ya, terima kasih. Saya pikir saudara sudah diajari di menggambar teknik ya. DED itu detail engineering design ya, atau biasa orang menyebut sebagai detail design saja ya. Kalau D itu detail, engineering, D-nya desain. Jadi perencanaan teknis terperinci. Rencana teknis terperinci. Jadi rencana teknik terinci itu disusun dari mana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau rencana teknis terinci itu berupa tahapannya sudah berupa kegiatan ya, kegiatan perencanaan ya. Kalau rencana teknis terinci kegiatan itu mengacu ke apa? Ke program. Nah, programnya itu ada di mana? Biasanya di itu mengacu ke rencana induk, misalkan tadi rencana induk air minum, berarti tentunya ada rencana induk air. Rencana induk air minum itu berupa program. Ya, program itu biasanya dimulai dari rencana tekstual. Programnya itu berupa rencana induk air minum, biasanya bergerak di skala 1/25.000. Jadi kalau 1/25.000 ini kan tidak bisa dipasang kan, tidak bisa dipasang. Tapi kalau sudah dijabarkan lagi dengan skala yang lebih besar, itu saudara bisa memasang. Oh, sudah ada informasi di ID itu sudah ada informasi mengenai ukurannya lebih rinci. Oh, pipa diameter berapa, ini sudah ditulis ya. Posisinya ini sudah saudara bisa gampang, nanti stepnya tinggal saudara ini posisi koordinatnya berapa. Jadi saudara tinggal cari aja dengan alat di setting out nanti istilahnya atau widget ya. Kita tentukan pipa nanti posisinya ini dipatok-patok ya. Seperti gambar saya di atas loh, di belakang saya ini lagi setting out ya. Jadi menyeset posisi rencana galiannya di mana. Ya, dia tidak bisa kalau menggunakan peta yang skala sedang. Karena apa? Di sini koordinatnya sifatnya umum ya. Salahnya bisa 10 meter. Tapi kalau yang ini sudah
kesalahannya senti karena sudah ada posisinya di sini nanti dipindahkan. Ya, itu untuk dari segi posisi. Kalau dari kerinciannya, tadi sudah saya sampaikan, sudah bisa dipasang. Oh, sudah ada informasi pipanya berapa. Ya, terus ada spesifikasi teknis juga. Oh, pipa itu dibuat mengacu ke standar Amerika C200. Ya. Untuk alat-alatnya, belokannya lagi juga standar Amerika C208. Untuk pengelasan nanti C18. Semuanya ada. Untuk liningnya dia menggunakan semen C8. Untuk apa coatingnya atau pembungkus luarnya juga standar 8. Sehingga nanti saudara selain ada gambar, pada tahap DUD itu ada sudah saudara harus menyantumkan rencana kerja dan syarat-syarat. Artinya pemasangannya itu bagaimana, cara menggalinya bagaimana, bentuk galiannya. Nanti ada gambar bentuk galian yang akan dijelaskan apa tulisan atau tekstualnya. Juga untuk apa spesifikasi teknisnya nanti ada. Oh, pipa itu mengacu ini ditulis lebih detail nanti dengan toleransi berapa untuk ukuran diameternya, coatingnya setebal berapa, terus bahannya apa, itu lengkap semua. Jadi saudara kalau nanti bekerja di perencanaan harus yang sudah tingkatan DUD itu saudara sudah memikirkan bagaimana melaksanakannya nanti, materialnya kayak apa sampai ya. Itu makanya disebut sebagai detail engineering design. Sudah jelas, saudara Bagus? Sudah dapat dimengerti. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya. Ada lagi yang bertanya kok hanya dua ini, saudara Narindra sama saudara Bagus. Kayaknya sambil tidur ya. Puasa ngantuk ya. Itu untuk kuliah hari ini ya. Terus untuk kuliah apa? Berikutnya ya, materinya nanti minggu ke-9 itu mengantar ke IG tadi sudah saya sampaikan, saudara harus paham ya, informasi geospasial nanti saudara pakai untuk apa ya, pertama tadi untuk perencanaan dan untuk rekayasa dan manajemen bidang teknik lingkungan ya. Terus mengenai tahapannya proses pembangunan di Indonesia tingkat nasional sampai tingkat kawasan. Terus untuk skala petanya juga berbeda-beda dari tiap tahapan. Terus ada rencana tekstual, ada rencana spasial. Khusus untuk saudara harus mampu apa? Karena saudara itu merupakan proses, jadi harus bisa untuk memproses saudara harus punya input, ya, input spasial apa, informasi spasial apa yang saudara akan gunakan untuk proses. Ya, prosesnya tadi ada rekayasa dan ya outputnya nanti hasil perencanaan saudara juga berupa informasi spasial. Ya, itu untuk minggu ke-9. Terus minggu ke berikutnya nanti saudara minggu depan ini materinya ini mengenai depan di informasi spasial. Oke, terus ini itu untuk materi-materi berikutnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, teman ini saya akhiri. Tetap
kesehatan. Untuk materinya nanti dalam bentuk PDF saya taruh di Microsoft. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima